Kalau kita, Anda dan saya ini yang belum minanas. Betul. Belum minanas saja. Ya dong. Ya, betul katanya Gus Dur. Kafirnya orang ben tahu, tapi kafir awake dhewe ben tak tahu. Jangan sampai ada pepatah bilang gajah di depan mata Anda tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan Anda kelihatan. Iya dong. Ya, kita bicara, banyak orang bicara. Kenapa? Berarti artinya menyikapi yang Gus Nur ini mendirikan Ponpes, menolak itu bukan dalam artian menolak kan tuh, gitu loh. Saya tidak pernah menolak adanya pembangunan pesantren. Nanti kita konsultasi. Anda apalagi bicara tahfiz Al-Quran. Tapi pertanyaannya begini, kenapa saya menolak? Saya bilang saya menolak. Satu, karena pertimbangan saya ialah metode dakwah Nur yang terkesan menjadi kontroversi di mana-mana. Seperti kata Mbok nih hancur, matamu picek, asu, PKI, ya. Apakah ini seorang dakwah atau seorang penyiar agama mulai zaman Kanjeng Nabi? Islamnya adalah rahmatan lil alamin, ya toh. Islam cinta damai, ya toh. Masuknya Islam kenapa diterima di Indonesia? Karena Islam metode dakwahnya secara damai, secara rahmatan lil alamin. Iya toh. Kalau dengan bahasa Gus Nur seperti itu sangat menjadi saya meragukan. Gimana tentang muridnya? Itu yang pertama. Yang kedua. Dari bawah ya. Nur ini ya. Saya tidak bilang Gus. Nur ini bilangnya mau bikin pesantren tahfiz. Pesantren tahfiz. Ingat, tahfiz ialah orang yang bisa menghafal Al-Quran dan menjabarkan Al-Quran itu sendiri. Loh, emangnya Nur sudah tahfiz? Loh, kemarin pada waktu dia ceramah, tidak tahu di luar Jawa ya, saya lihat konten YouTube-nya, dia bilang, ya, coba pelajari surat Al-Isra ayat 167. Al-Isra. Anda tahu enggak, Al-Isra itu cuma ayatnya 111, Mas. Kalau 167 oleh Dimah dapat mana tambahannya? Iya toh, kalau dia tidak hafal Al-Quran, belum hafal Al-Quran, dia harus mengajari orang untuk menghafal Al-Quran. Mau tentu? Loh, kalau gurunya aja sudah kencing berdiri, ya jelas muridnya juga akan kencing berlari. Gitu. Saya tidak melarang pembangunan pesantrennya, tidak. Banyak, apalagi netizen bilang, Mas Eko berani nutup pesantren, ya, tapi Mas kemaksiatan tidak boleh nutup. Salah satunya lah, contohnya. Salah satunya adalah Gunung Sampang. Ya, oke. Saya mau tanya, Mas, kemaksiatan ini termasuk sudah sunnatullah sudah, Mas. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Allah berkeinginan untuk menghapus maksiat di muka bumi, mudah bagi Allah, mudah banget. Tapi karena manusia pertimbangannya adalah mulai zaman dulu maksiat sudah ada. Dan itu bukan domain saya sebagai NGO untuk menutup sebuah lokalisasi. Kalau kita bicara dari hukum agama, bicara dari hukum atau Perda kita, di Perda 27 yang berusia 14 tahun, dan itu ambigu. Ya. Dan Pemkab Situbondo sudah melakukan beberapa upaya untuk menutup, tapi masih buka lagi. Ya, mau bagaimana? Mau dipentung? Dia juga manusia, dia juga makhluk Allah. Iya loh, dia juga makhluk Allah. Anda bilang, wah itu tempat maksiat, tempat orang rusak dan segala macam. Anda tidak bisa ngejas, Mas. Kalau di bahasa hukum tuh ada namanya presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Itu bahasa hukum. Itu yang pertama, bahasa hukum. Ya. Jadi pelaku tindak pidana saja sebelum dia mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, dia belum bisa dinyatakan bersalah di muka hukum. Ya. Karena ada apa? Presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Ya, apalagi beliau kita. Saya ulangi lagi, Anda jangan sembarangan bilang kafir, Anda jangan sembarangan bilang, kamu salah, kamu maksiat. Ya toh? Urusan kita sama manusia ini hanya hablum minanas saja. Anda melakukan dosa dan pahala itu murni adalah hak Allah, hablum minallah, hubungan saya dengan Rob saya, dengan Tuhan saya. Jadi sangat
menjadi saya garis bawahi lagi, saya ulang, saya tekankan lagi, saya tidak pernah melarang orang mendirikan pesantren. Buktinya puluhan bahkan ratusan pesantren yang ada di situ Bondo, saya tidak pernah mengganggu pesantren karena saya adalah alumni pesantren, saya adalah santri, saya di Zainul Hasan Genggong Pak, di daerah G, di daerah B, bisa saya pertanggungjawabkan. Tahun 95 sampai tahun 99 saya ada di Genggong. Saya pernah dibagi kerja 3 tahun di asrama Sadi Al-Ikhlas. Ya, baru guru spiritual saya, baru Habib Lutfi Yahya, Habib Maulana Habib Lutfi Yahya, ya Gus Jufri dan lain-lain. Saya diajar oleh para guru, para beliau-beliau untuk apa ya? Mengutamakan akhlak dulu. Itu akhlakmu dulu. Jadi Rasulullah SAW datang ke muka bumi ini bukan membawa Islam, Pak. Islam sudah ada. Mulai zamannya Nabi Adam sudah ada Islam. Walaupun Rasulullah SAW ini memegang kitab ya, amanah kitab Al-Quran, penyempurnaan antara Zabur, Taurat dan Injil, ya. Tapi Rasulullah ini lebih kepada memperbaiki akhlak manusia kala itu. Karena sebelum Rasulullah lahir di tahun gajah, akhlak manusia pada waktu itu seperti itu, ya toh? Memperbaiki akhlak. Makanya Rasulullah setelah ada di muka bumi ini, akhlaknya sangat sempurna. Kalau kita tidak menyontoh Rasulullah dengan dalam metode dakwah syiar agama, mau nyontoh siapa, Pak? Ya. Apakah pantas seorang dai bilang Jokowi, begini dan segala macam, dia hina simbol negara. Ingat Pak, simbol negara bukan hanya Pancasila. Bukan hanya Pancasila. Presiden adalah simbol negara juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Pak, ya, jangan menghina marwah ulama-ulama NU. Karena gini. Anda sadar, Anda merdeka saat ini. Anda merdeka saat ini. Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak terlepas dari juga jasa-jasa para santri dan ulama-ulama NU. Perumus Undang-Undang Dasar 45. Ada Ki Hasyim Asy'ari, ada tokoh Muhammadiyah. Ngoten toh. Berkat rahmat Allah itu jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, terus dengan berlanjutnya si Suginur ini, apa sih maksud dan tujuan ini gitu loh? Artinya apa dari oke lah Ponpes ini gagal gitu loh, kan gitu tuh, ya. Tentunya dengan gagalnya ini Suginur masih berlanjut di proses hukumnya gitu. Begini, dia ingin menuntut. Gitu. Nah itu masalahnya. Kenapa saya sekarang sudah seakan-akan lepas dari permasalahan itu, ya? Lepas dari permasalahan itu. Karena itu permasalahan kan pembatalan jual beli tanahnya, dan itu urusannya pengacaranya si penjual dan kuasanya si pembeli. Memang akte jual beli yang di awal memang betul kata si pengacaranya penjual Suprano ya, Haji Suprano, itu sah menurut undang-undang. Pembatalannya apa tuh ada unsur pidananya? Tidak ada. Di mana ada unsur pidana? Karena apa? Duit yang 24 juta itu masih ada. Ya, kalau andai kata duit yang 24 juta itu tidak ada, di sanalah unsur penggelapan itu ada. Di saat atau si penjual ya, menjual barang tidak sesuai dengan yang dijual, itu namanya tipu muslihat. Di sana ada perbuatan melawan hukumnya. Tapi walaupun dibayar lunas, sejak kapan Pak Sekdes bisa mengeluarkan akte jual beli, Mas? Pembelinya dia cuma ke Sekdes. Sebentar itu. Ini live tuh. Ya toh? Jadi sejak kapan? Kan itu kan coret-coretnya di desa kan ditandatangani oleh Sekdes. Sejak kapan Sekdes ini bisa punya wewenang ya untuk menerbitkan AJB? Sejak kapan? Kapan tuh ada revisi undang-undang tentang itu? Tentang pertanahan yang mengatur tentang hal itu? Dari kejadian ini apakah ada maksud dan tujuan yang besar ini? Apa terkait mungkin materi gitu loh? Kalau saya lebih kepada mungkin kepentingan pragmatis ya. Banyak orang yang dengan adanya polemik Nur ini, banyak orang memang saku yang mencari panggung. Banyak. Beda kalau saya memang murni karena
aduan dari tokoh masyarakat kami di wilayah barat. Dan saya melihatnya konten Nur ini adalah masyarakat kami di barat banyak yang tidak mau ya, karena melihat sepak terjang dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kok lebih kepada mungkin ada misi besar tentang kondusivitas pasca pilkada di situ Bondo ini. Jadi saya mengamati seperti itu. Lain-lainnya saya tidak bisa vulgar. Walaupun sebenarnya saya sudah punya bukti-bukti full bucket di TKP, di lapangan beberapa minggu terakhir ini, saya kira banyak sudah yang saya dapatkan. Lebih kepada konten YouTube Sinor itu kan otomatis kan dapat aliran duit setiap pemberitaan terkait lah begitu ya. Terlepas dari itu, ada kepentingan lain di belakangnya. Dan ada salah satu tokoh, bukan tokoh ya, orang suku yang bermain di sini. Bukan orang Blimbing. Orang Kota Timur, Besuki. Saya bisa bertanggungjawabkan. Ada aktor intelektual. Balik aktor intelektual ya. Nah, saya menuding itu. Dan statement saya bisa bertanggungjawabkan baik secara yuridis dan secara moral. Saya paham dengan 310 huruf A tentang pencemaran nama baik KUHP. Saya paham dengan 311 ayat 1 tentang perbuatan fitnah KUHP juga. Kalaupun ada kata ini disiarkan live nantinya, saya paham dengan Undang-Undang Nomor 27 ayat 3 ya, tahun 2008 Undang-Undang ITE. Artinya YouTuber ini yang wah yang bagaimana tuh? Maksudnya? Konten-kontennya yang disebutkan tadi, apakah mendapatkan materi yang sangat-sangat wah lah gitu? Kalau gini, kalau konten YouTube Monjia Channel sudah besar Pak. Jadi intinya dia itu pasti dapat pundi-pundi uang dari pengunjungnya, jelas dari apa? Dari pengunjungnya makin ramai ya aliran duit masuknya juga besar Pak. Begitu. Beda dengan saya tidak punya YouTube. Ya, dan saya tidak ada kepentingan, statement saya tidak ada kepentingan. Sebagai NGO, sebagai LSM Regional, sekarang saya dulu bicara, Situ Bondo investigasi jejak kebenaran saya mencari menginvestigasi ada apa sih sebenarnya, dan saya temukan banyak. Dan mungkin next time ya saya akan paparkan lebih rinci by data, by name, by address dan segala macamnya. Apakah bisa ratusan juta tuh? Bisa pendapatan sekali. Itu sangat bisa sekali. Gitu kalau ya? Yang toko yang sampai tadi sebutkan yang di Besuki itu ada kaitannya enggak sama pilkada ini? Sangat ada, karena memang dia tim sesnya salah satu paslon. Kepentingannya juga pragmatis, duit. Termasuk ngomong ke saya kok subuh dia. Ngomong ke saya. Nurnya itu juga. Oh bukan. Yang mendesain akhir-akhir ini pasca kedatangan Nur di Warung Bali, dia orangnya. Dia orangnya. Sampai mengajukan beberapa nama untuk membela Nur, dia orangnya. Warga Kota Timur Besuki, Desa Besuki. Kalau tak terima, laporkan saya. Saya paham dengan 310 huruf A, saya paham dengan 311 ayat 1. Mungkin bisa menyebutkan inisialnya. Person Oinozen. Tetap saya tidak berani membuka itu. Ya, karena apa? Ini pasti akan menjadi konsumsi publik. Saya tahu, ini sekarang Mas ya, asal tahu ya nih para pemirsa semuanya. Itu Mas tolong sampai lihat. Itu wartawan semuanya. Itu wartawan semua. Sama disut aja mereka semua. Itu wartawan semua. Itu rekan-rekan semua rekan-rekan wartawan. Semua rekan-rekan baik itu cetak, baik online, baik tabloid, baik harian, kumpul semua di sini. Makanya statement saya bisa sama tanggung jawabkan ya, baik dari sisi yuridis dan sisi moral ya, etika. Apapun statement saya, silakan cari celah statement saya. Mungkin durasinya ini sudah hampir setengah jam. Ya, lagi banyak nih orang yang pengen mencari celah saya, silakan monggo dicari. Karena saya berbicara sesuai by data, ya, sesuai fakta. Sudah gak zaman men, pokok dan menggiring opini Mas, gak zaman sekarang. Saya ngomong di depan puluhan wartawan yang ada di situ, di depan pilar bagian daripada jurnalis yang mana jurnalis adalah pilar keempat demokrasi kita.
kita bertanggung jawabkan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, Mas? Gini Pak Ketua, terkait yang tadi Opilah Gus Nur mengatakan sancu apalah ya kan ya, seorang apakah dia kan nggak tahu apakah kata saya pertanyaannya kan tadi sampai kan apakah Gus Nur itu hafal dengan arti dan Al-Quran, kan ya kan. Nah, dia ingin mendirikan pondok pesantren walaupun tidak hafal dalam Al-Quran, tapi dia ada niat untuk mendirikan pondok pesantren. Kan itu otomatis kan sudah niat, itu namanya niat. Perkara dihafal atau tidak, kan itu urusannya Gus Nur itu loh. Versi saya gitu. Itu. Begini Mas, sampai penjabaran innama a'malu binniyat. Ya. Semua tergantung pada niat kita. Yang tahu niatnya siapa? Allah. Niatnya bagus. Niatnya bagus. Saya sekali lagi tidak menghalangi orang bikin pesantren. Tapi persyaratan saya itu dipotong ke kemana video itu. Jadi tolong ini juga jangan dipotong video ini. Siap. Saya akan setuju orang pertama yang akan minta maaf secara terbuka di semua media. Kalau Gus Nur ini merubah metode dakwahnya. Tidak ada kata lagi matamu picek, tidak ada kata lagi mbokne ancuk, tidak ada kata lagi asuh, tidak ada lagi kata-kata yang yang sangat tidak etis ya untuk kita dengar. Dan yang kedua adalah saya tidak punya hak untuk perizinan ya. Semua itu tergantung pada Forkopimda kita, Pemkab kita. Dalam hal ini banyak faktor. Di sana ada EMB, ada ini karena mendirikan lembaga pendidikan berbasis Islam itu tidak mudah Mas. Gitu. Silakan datang ke mereka. Yang kedua, Nur mau berjanji kepada kita secara terbuka di depan Forkopimda dan kita juga sebagai yang mengawal dari awal Sugino untuk tidak lagi sekali lagi tidak mengulangi metode dakwah yang kontroversi seperti itu. Itu. Jadi kalau masalah pesantrennya dia bikin apakah Nur ini tahfiz? Wallahu alam tidak saya kira. Orang pertama yang bilang tidak saya. Gimana indikasinya? Kalau memang dia tuh tahfiz hafal Al-Qur'an, mesti akhlak itu akhlaknya tidak akan seperti itu. Ingat Mas, orang tahfiz ini akhlaknya luar biasa loh. Iya, dalam hal pembicaraan. Iya. Dalam kita dulu di pesantren, kita digembleng bukan hanya di ilmu agama saja. Terlalu jauh kalau andai kata Anda bicara tahfiz. Terlalu jauh. Karena untuk menghafalkan Al-Quran saja 30 juz ini bukan hal yang perkara yang mudah. Dan begini loh. Semua santri ya yang mengkaji hukum Islam otomatis dia minimal harus hafal Alfiyah 1000 bait ya Ibnu Malik. Ya. Di Ibnu Malik, gimana Anda mau menafsirkan, menjabarkan isi Al-Quran kalau andai kata Anda tidak hafal dengan Alfiyah Ibnu Malik? Iya toh. Sama halnya kita belajar kuhab, kita belajar hukum, minimal kita bisa membaca ya, kita bisa membaca, dan baru kita bisa menjabarkan apa makna dari si kuhab tersebut. Begitu. Jadi intinya begini Mas ya. Jadi begini intinya. Saya tidak mau dalam konteks sepotong-sepotong ya, tidak sepotong-sepotong ya. Karena apa? Statement saya ini bisa saya pertanggungjawabkan. Sekali lagi saya ulang. Saya insya Allah ya Pak, basic saya, pendidikan saya ini bukan sarjana hukum. Saya bukan master hukumnya. Saya bukan malah basic saya itu adalah santri, Mas. Saya santri. Terlepas saya sekarang di posisi sebagai ketua umum suatu lembaga, terlepas saya juga disuksesi sebagai ketua dewan penasehat. Ini ada wartawan suksesi. Saya adalah ketua dewan penasehat tabloid suksesi nasional. Bisa sampean tanya ini orangnya ada. Tapi jujur Mas, saya tidak, basic saya dalam pesantren. Kenapa saya berani vulgar seperti ini? Karena katakanlah sebuah kebenaran walau pahit untuk kita dengar. Itu prinsip yang saya pakai. Ngoten toh?
Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak. Terus teknisi mekanisme untuk pondok pesantren dengan mengenai IMB menurut Anda gimana? Dan itu tidak bisa saya jawab Pak, karena itu bukan domain saya. Domain dari ada dinas terkait. Ya, dalam hal ini IMB siapa, ya, untuk pendidikan agama siapa, Kemenak dan lain-lain juga ada apa organisasi besar di sini, ada NU dan Muhammadiyah. Itu bukan domain saya untuk saya masuk ke ranah. Intinya Gus Nur ini harus meminta maaf dengan pula kata-katanya. Bukan meminta maaf seperti itu Mas Bro. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya kutip dari lagunya Haji Romai Rama. Tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Karena saya rasa semua orang pasti punya salah. Saya pun tidak sempurna Mas. Yang sempurna dalam dunia ini cuma satu manusia di muka bumi ini yang sempurna. Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Lainnya pasti punya salah. Hilaf dan salah itu memang manusiawi. Saya tidak memaksa dia untuk meminta maaf secara terbuka atas dakwah dan syiar dia, tidak. Tapi minimal mungkin dengan adanya dia mempunyai niat, kata bahasa dia tadi, mendirikan pesantren di situ Bondo, dan kami kemarin ada pro dan kontra, mungkin menjadi pelajaran. Iqra lah minimal, dia membaca. Iqra, dia membaca. Kenapa saya ditolak di Turen Malang? Kenapa saya ditolak di sini? Saya ditolak lagi di sini. Ya mbok ya introspeksi diri Nur. Jangan nyalakan rezim. Apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi. Jokowi salahmu nang salahin nang awakmu iku apa Nur? Ya lho. Sampean ngomong rezim, sampean ngomong matamu picek, PKI, LGBT, bangsat, mbok ngancuk, sing ngancuk iku awakmu asline. Statement saya ini statement saya. Dan saya bisa bertanggung jawabkan. Saya udah jelas tuh tadi bilang, saya paham dengan 311 huruf ayat 1 tentang fitnah. Saya paham dengan 310 huruf A terkait dengan pencemaran nama baik. Itu paham semua, Bro. Kalau saya melanggar, saya menuduh yang bukan-bukan, saya paham berarti saya melakukan perbuatan melawan hukum. Dan saya siap dengan konsekuensi dari statement-statement saya. Gitu loh. Saya sudah 3 tahun ini selalu ditodong oleh media-media. Mungkin bukan hanya di situ Bondo, di Jakarta, di Surabaya, dimanapun di kota saya berada, saya ditodong media untuk membuat statement terkait beberapa isu. Dan saya bisa bertanggung jawabkan statement-statement saya. Baik yang di situ isu desa sampai isu nasional. Saya tidak bertanggung jawab. Oke. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi terkait. Mumpung ini begini Mas, mumpung ini berkumpulnya semua pelaku, bukan pelaku ya, awak media. Ini ada acara nih di situ Bondo sekarang, ya, yaitu acara konsolidasi antar media di situ Bondo. Ya. Kumpul ratusan media ada di sini, ratusan dari wartawan ada di sini. Mungkin di momen baik ya untuk saya klarifikasi secara live gitu. Kemarin saya lihat di YouTube-nya Gus Nur bangga dengan Agak nyaring Mas. ya di Bondo harus bangga dengan dua pemuda terus sampian dengan Mas Saiful di kemudian ditantang untuk bersikap bagaimana sikap saudara dalam menyikapi persoalan ini. Pertama kan Gus Nur itu merasa dirugikan, merasa didolimi, jadi sikap Mas Siti Jenar bagaimana? Boleh saya bilang? Kalau dibilang didolimi, sangat tidak tepat. Yang mendolimi itu siapa dulu? Oh, Gus Nur bilang, yang mendolimi saya, saya katanya Gus Nur itu, artinya merasa didolimi. masa itu kata jual beli toh. Ya. Nah itu sebenarnya bukan domain saya untuk bicara, tapi saya akan coba masuk ke sana. Antara didolimi dan ceroboh itu beda Pak. Didolimi dan ceroboh itu beda. Saya kira orang-orangnya, kepercayaannya Gus Nur ini terlalu ceroboh. Dia membeli tanah tanpa ada oret-oretan, ngoten toh, hanya karena percaya, dan itu digagalkan sepihak oleh penjual. Ya menurut saya closing statement dari saya intinya untuk masalah isu Suginur, bagi saya sudah cukup mungkin ya. Langkah-langkah saya sudah publik tahu bahwasanya Gus Nur sudah menggagalkan rencana
pembangunan pesantrennya. Loh kok masih ada perkara lagi? Oh itu kan perkaranya antara Suginur, pembeli dan penjual terkait dengan pembatalan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pesantren sudah. Jadi bagi saya selesai tugas saya sebagai NGO, ya penyalur aspirasi masyarakat di bawah ke atas, dan misi saya sudah selesai. Nah, terkait dengan AJB dan lain-lainnya bermasalah itu sudah domainnya Haji Supriyono sebagai kuasa hukum penjual, dan siapa kuasa hukumnya Nur saya tidak tahu, jadi itu urusan mereka. Yang penting intinya misi saya sudah selesai. Penolakan terhadap masyarakat sudah saya sampaikan.